Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dengan Kuasa Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 20. Yesus bersabda, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Nas ini dikutip dari perikop Yesus dan Beelzebul. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengusir setan dengan kekuasaan ilahinya, dengan kekuasaan Allah, bukan dengan kekuasaan yang lain. Karena itu, dia tampak sangat kesal ketika orang-orang Yahudi menuduhnya telah mengusir setan dengan kekuatan Beelzebul, penguasa setan. Tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Suatu hal yang mustahil bahwa penghulu setan mengusir setan, mengusir bawahannya sendiri. Hal itu seperti dapat terjadi pada seseorang bila kerohanian orang itu sedang kosong. Pengusiran setan bukanlah hal yang final. Meski orang sudah dibersihkan dari kuasa setan, namun bila kerohaniannya tetap kosong, maka setan-setan bisa kembali merasuki orang itu. Bahkan dalam jumlah yang lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak. Karena itu, orang yang sudah dibebaskan dari setan harus berusaha mengisi kerohaniannya dengan iman kepada Allah, agar setan-setan tidak kembali lagi kepadanya dan kembali merasuki jiwanya, dan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Saudara-saudari terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan kekuatan bersama Tuhan untuk mengalahkan godaan dan kuasa setan. Bahkan tidak hanya kekuatan, melainkan juga
kesatuan, bersatu dengan Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam kuasa Allah. Namun, sering terjadi baik di dalam keluarga, lingkungan, kita malah tidak bersatu dan menyusun kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kita terpecah-pecah, kita tidak bersatu, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Padahal tanpa Tuhan Yesus, kita bukanlah apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa melawan dan mengusir setan. Kita berharap bahwa dengan berdoa, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus berdoa kepada Bapa. Semoga kita memperoleh rahmat kekuatan untuk melawan setan dan bersatu dengan Bapa dan Yesus Putranya. Inilah yang kita harapkan dan kita mohon. Saudara-saudari terkasih, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Pesan Yesus ini sangat jelas. Ada sebuah keluarga yang sangat sederhana memegang teguh sabda Yesus ini, maka setiap perselisihan sekecil apapun cepat diselesaikan. Sejak awal membangun keluarga, suami istri ini sepakat mengenai hal ini. Kuncinya adalah keterbukaan dan komunikasi. Kalau ada masalah, mereka segera mengkomunikasikan kepada pasangannya. Dengan demikian, permasalahan cepat terselesaikan. Dan keluarga mereka tetap kompak. Semangat indah ini mereka tanamkan kepada kedua anaknya, Mega dan Bumi. Dari kecil, mereka bersikap terbuka dan jujur. Masalah apapun yang mereka hadapi, mereka ceritakan kepada ayah dan ibunya. Dan dari percakapan itu, cepat ditemukan jalan keluarnya. Semangat ini tumbuh bukan saja di dalam keluarga, melainkan juga di tempat kerja, pergaulan dengan tetangga, dan masyarakat sekitar, bahkan di dalam lingkungan wilayah dan paroki. Apakah hidup rohani kita hanya suam-suam kuku? Hanya setengah hati mempercayai dan mengimani Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar bersatu denganmu dan mengumpulkan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi kebahagiaan dan keselamatan sesama bersamamu, sehingga kami tidak melawanmu dan tidak mencerai-beraikan yang sudah Engkau persatukan. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.